terjadi saat seseorang menjadi korban ujaran kebencian di media sosial. Kisah dimulai dengan seorang remaja bernama Raya yang merupakan pengguna aktif media sosial. Raya adalah seorang pelajar SMA yang terkenal aktif di media sosial. Dia memiliki banyak teman dan pengikut di akun sosial medianya. Suatu hari, Raya menemukan komentar yang menghina fisiknya di media sosial. Raya sangat terpukul dan merasa tersinggung dengan kata-kata yang diungkapkan di dalam komentar tersebut. Raya merasa keberatan dan ingin melaporkan komentar tersebut, namun ia tidak tahu caranya. Dia merasa bingung dan terpuruk karena tidak tahu bagaimana cara menghadapi ujaran kebencian yang dia alami. Raya kemudian mencoba untuk berbicara dengan temannya tentang masalah yang dia hadapi, namun temannya tidak terlalu memperhatikan. Mereka merasa tidak terlibat dan tidak ingin ikut campur dalam masalah tersebut. Raya merasa semakin kesepian dan merasa tidak memiliki dukungan dari orang lain. Dia terus merenungkan kejadian tersebut dan ia merasa seperti menjadi korban yang tidak berdaya. Namun pada akhirnya, Raya bertemu dengan seorang guru di sekolahnya yang memberikan dukungan dan membantunya untuk mengatasi masalah ujaran kebencian yang dialami di media sosial. Guru tersebut memberikan beberapa saran dan tindakan yang dapat dilakukan untuk melaporkan komentar ujaran kebencian yang terjadi di media sosial. Pertama, menggunakan fitur pelaporan di platform media sosial. Kedua, menghubungi lembaga atau organisasi yang terkait dengan ujaran kebencian, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ketiga, melaporkan kepada pihak berwenang seperti pihak kepolisian atau pihak keamanan siber. Raya akhirnya merasa lega dan terbantu setelah mendapat dukungan dan saran dari guru tersebut. Dia menyadari bahwa ada banyak orang yang peduli dan siap membantu melawan ujaran kebencian di media sosial. Dalam cerita ini, kita bisa melihat dampak negatif dari ujaran kebencian pada individu dan masyarakat. Ujaran kebencian dapat menyebabkan rasa takut, kesedihan, dan ketidaknyamanan bagi korban yang menjadi sasarannya. Namun, kita juga melihat bahwa ada solusi dan tindakan yang dapat dilakukan untuk melawan ujaran kebencian, dan penting bagi kita semua untuk bekerja sama dan bertanggung jawab dalam melindungi diri kita sendiri dan masyarakat dari bahaya ujaran kebencian di media sosial. Do you think catcall is an unimportant issue? How many times did that happen to you? How many times a man catcall you and you didn't know what to do? How to react, how to protect yourself. It became something normal, something you have to deal with as a woman. By being catcalled, we're not happy, yet we feel angry, sad, and even scared. It is disrespectful. It's just the same as sexual harassment. It's breaking our self-esteem. We have to stand for ourselves. Dengan mata kuliah inovasi pendidikan.